Bagaimana perdagangan saham menjelang akhir tahun? Bagaimana kemudian tinjauan mengenai saham-saham sektor keuangan di tengah tren kenaikan suku bunga bukan hanya di Indonesia tapi juga di bank-bank sentral dunia? Kita akan mencari tahunya bersama dengan Head of Research Panin Sekuritas yang sudah bergabung bersama kami, Nico Lawrence. Pak Nico, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, Pak Niko, kita melihat bahwa kelihatannya Bursa Efek Indonesia sudah mulai mendekati lagi level 7 ribuan kalau bicara angka indeks ya. Tapi kalau Anda melihat apakah memang penguatan ini sustainable, akan berkelanjutan sampai katakanlah akhir tahun ini, atau seperti apa Pak? Sebelum kita nanti lihat beberapa sektor di dalam bursa, Pak Niko. Iya, sebenarnya menurut kita sih ini lebih ke short term ya, karena kalau kita lihat kan drivernya itu mostly lebih dari sisi earnings di regional. Kalau kita lihat di US itu, in overall ya ada 43, di minggu lalu 43 perusahaan S&P 500 yang udah rilis, 70% tuh labanya lebih bagus dibandingkan ekspektasi. Cuman yang kita harus agak hati-hati bahwa sebenarnya analis itu tuh udah merevisi turun ekspektasi pertumbuhan laba mereka. Nah jadi itu yang translasi kenapa hasilnya jadi terlihat lebih positif. Di dalam negeri pun sebenarnya juga sama ya. Kalau kita lihat dalam 2-3 hari belakangan ini lumayan positif selain dari sisi earnings ya, karena kita tahu bahwa kemarin BCA sama BNI labanya lumayan bagus, pertumbuhan kredit lumayan bagus, dan itu di atas ekspektasi dari sisi analis. Dan yang sebenarnya lebih penting adalah dari sisi nilai tukar menurut kita, karena tadi kita rilis ya, kalau rupiah sempat ke level 14.600-an, sekarang udah 14.500 ya. Kenapa sih sebenarnya si rupiah ini arahnya menguat dan market lihatnya harusnya positif? Karena sebenarnya kita tahu nih bahwa kalau misalnya rupiah itu positif, translasi buat investor foreign akan lebih suka. Karena kita tahu nih kemarin pelemahan rupiah belakangan ini kan ada perbedaan spread yang lumayan signifikan ya antara obligasi US sama di Indonesia. Jadi yang biasanya spreadnya antara 470 sampai 510 basis point, sekarang cuma 340 basis point. Nah, jadi attractiveness buat kayak obligasi Indo itu nggak terlalu menarik. Cuma dengan harapan menaikkan suku bunga, ini harusnya akan translasi ada kenaikan yield juga buat obligasi, dan itu harusnya bisa meredam dari sisi pelemahan nilai tukarnya itu tadi. Nah, jadi itu yang harusnya menurut kita bisa jadi katalis positif ya, khususnya buat IISG. Cuman itu dari sisi short termnya. Cuman hati-hati sebenarnya dari sisi medium termnya ya. Karena sebenarnya gini ya, concern paling utama investor sekarang itu adalah dari sisi inflasinya. Inflasi emang in overall turun ya. Cuman kalau kita ngomongin inflasi inti di global itu tuh trennya masih mengalami kenaikan. Gak cuma di US, di Eropa. Di Indonesia pun juga akan ada translasi potensi kenaikan inflasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan moneter menurut kita masih akan agresif ya. Walaupun tadi ada statement dari salah satu Presiden The Fed gitu ya. Harusnya The Fed nggak akan agresif. Cuma menurut kita The Fed ini kan concernnya adalah tetap dari sisi inflasi. Inflasinya mau dikendalikan ya. Betul. Jadi kalau kita lihat minutes of meeting-nya itu ya arahnya adalah sebenarnya buat jaga inflasi. Nah, jadi most likely akan ada kenaikan 75 basis point di meeting November sama Desember. Dan yang paling kita ada considering sekarang adalah gini. Puncak The Fed akan menaikkan suku bunga itu most likely Maret 2023. Nah, cuman kalau kita lihat ekspektasi konsensus sekarang udah ada beberapa investor dan juga ekonom considering bahwa The Fed ini bisa menaikkan nggak cuma sampai 4,6%, bahkan sampai level 5%. Nah, jadi kebijakan ini yang sebenarnya menurut kita akan ada resiko ke perekonomian. Itu sih sebenarnya jadi concern. Sama yang ketiga mungkin ya kita balik lagi tension ya Pak ya, karena kita tahu tension antara Rusia sama Ukraina geopolitik itu setelah kemarin ada serangan jembatan Crimea itu jadi resiko, sama tensi antara US dan juga China ya belakangan kan lagi lumayan rame ya kalau kita pernyataan presidennya China Xi Jinping ya Pak. Pak Niko, kalau melihat saham-saham keuangan tadi beberapa sudah Anda sebutkan BBCA, BBRI, itu sebetulnya masih akan berpotensi menguat lagi tidak untuk sektor finansial, sektor keuangan, atau memang sekarang sudah cukup mahal ini waktunya profit taking, bagaimana Pak Niko? Iya, di level sekarang sih menurut kita masih ada ruang penguatan ya, cuman benar-benar ini short term ya. Mungkin kita nggak ngelihat ini akan kejadian sampai 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Karena sebenarnya penguatan kan tadi kita udah state bahwa ini lebih dari sisi earnings ya. Cuman kalau kita lihat ya ekspektasi tahun depan, kalau kita ngomongin dari sisi pertumbuhan ekonomi, translasinya kan mungkin akan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 ya. Nah, jadi itu yang harusnya akan translasi juga sebenarnya dari sisi pertumbuhan kredit mungkin akan mengalami deceleration. Itu yang sebenarnya menurut kita jadi concern-nya juga.
Kedua sih sebenarnya dari sisi earnings-nya. Kalau kita lihat ini kan earnings kan emang meningkatnya lumayan signifikan ya. Bahkan sampai rata-rata BCA sekitar 28%-an, BNI itu sekitar 70 sampai 80%-an. Karena kita tahu bahwa zaman-zamannya tahun lalu, COVID 2020, 2021, bank ini melakukan pencadangan yang signifikan. Mereka punya cost of credit ya, atau beban provisi itu bisa sampai 2%-an, atau di atas 2%, bahkan 3%. Nah, tahun ini mereka menurunkan, mereka punya biaya kreditnya, provisinya, translasinya turun. Jadi kalau kita lihat itu earnings-nya signifikan terbalik. Akhirnya jadi naik ya. Kan kalau misalnya biaya cost of credit ini udah nggak bisa turun lagi gitu ya, pasti laba akan normalize gitu ya. Jadi mungkin itu ya. Nah terus habis itu yang ketiga, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi posisi sekarang, dibilang dari sisi valuasi, dibilang murah, sebenarnya nggak murah juga nih Pak Leo. Karena kayak contohnya kita lihat BCA gitu ya. BCA itu tuh sekarang udah 4,4 kali price to book value. Jadi lebih mahal 4,4 kali dibandingkan mereka punya total equity. BNI itu roughly kayaknya sekitar 1,2 kali price to book value. Jadi itu sih. Cuman mungkin gambarannya gini ya, mungkin kayak investor bakal ngeliatnya bank itu akan negatif. Cuman kalau di antara semua sektor saat ini yang ada di bursa, kita tuh favor salah satunya adalah sektor perbankan. Karena potensi resesi itu tadi harusnya sektor ini relatifly akan lebih kuat dibandingkan sektor lainnya. Karena yang saya bilang tadi nih ya, maksudnya kalau kita lihat posisi sekarang pertumbuhan kreditnya masih lumayan bagus, dan bank-bank ini tuh sekarang makin efisien nih Pak Leo. Karena kelihatan dari mereka punya cost to income ratio trennya tuh udah lumayan turun gitu ya. Pak Niko, permodalan pun juga lumayan kuat sih. Pak Niko, pada saat geopolitik perang Rusia Ukraina ada krisis energi, ada krisis pangan juga, sempat gandum susah keluar, itu membuat komoditas sempat naik, CPO juga naik, dan juga termasuk komoditas energi. Kalau melihat kondisi sekarang sampai akhir tahun dan mungkin juga sampai 2023, prospek sektor komoditas ini seperti apa Pak Niko? Komoditas ya, mungkin kita akan kayak pisahin dulu ya. Kita mungkin akan bahas metal mining. Metal mining itu mungkin ada tembaga, timah, atau nikel ya. Buat metal mining, ekspektasi kita mungkin akan mengalami pelemahan ya. Karena kita tahu kan bahwa biggest importer buat komoditas khususnya metal mining itu adalah China. China growth-nya dengan adanya kebijakan yang masih menerapkan zero COVID policy, translasi growth-nya ekspektasinya di tahun ini akan lebih rendah. Tahun depan pun juga masih ada pressure ya. Nah, jadi menurut kita ada risiko buat metal mining, khususnya dari sisi perlambatan ekonomi. Mungkin itu. Kalau kita bahas dari sisi CPO ya, CPO itu kan trennya sempat mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya, karena kan ada disruption terkait dengan CPO. Terus kalau kita lihat ini juga harga soybean, karena ada permasalahan production di Brazil gitu ya, karena ada hujan yang lumayan lama, ini harga CPO-nya lumayan naik. Nah, cuman kalau CPO ini menurut kita akan normalize juga ke depannya, akan mengalami penurunan. Kenapa? Kalau kita lihat kayak contohnya di Malaysia ya, Malaysia itu tuh produksinya udah kembali, bahkan kayak udah mirip-mirip ke level sebelum pandemi. Nah, cuma kalau kita lihat dari sisi permintaan, ini nggak begitu bagus sebenarnya. Mungkin itu yang sebenarnya salah satu jadi concern. Dan kita tahu juga bahwa Indonesia kan kemarin kayak kita punya production kan lumayan signifikan ya. Production lumayan signifikan, dan Indonesia itu sempat melakukan pelarangan ekspor. Jadi sempat ada kebijakan flush out ya. Jadi waktu itu tangki-tangkinya lumayan penuh. Habis itu ibaratnya mereka kirimkan lagi keluar, mereka ekspor keluar, harganya jadi turun. Jadi CPO ini menurut kita kalau hati-hatinya adalah kayak production di beberapa negara kayak contohnya Indonesia, Malaysia itu udah normalize gitu ya. Ya jadi itu harusnya akan translasi, akan ada pelemahan. Kalau buat energi, menurut kita harusnya masih bakal lumayan positif nih Pak. Mungkin energi kita bisa spesifik jadi 3 sih sebenarnya. Batu bara, gas, dan juga minyak. Nah, jadi kan ini mereka bertiga ini kan adalah saling menjadi substitusi ya. Ada substitusi di situ. Jadi kalau kita lihat harga minyak gimana? Harga minyak ada ruang kenaikan sebenarnya. Walaupun permintaan mungkin akan turun ketika resesi. Cuman kebijakan yang dilakukan OPEC Plus ini kan lumayan signifikan ya. Ini kan mereka akan melakukan pemangkasan 2 juta barrels per day per satu hari. Dan kalau kita lihat kemarin intervensi dari US itu gagal. Mereka minta sebenarnya US minta OPEC Plus itu sebenarnya mereka nggak boleh produksi, mereka nggak boleh pangkas produksi untuk jaga harga. Nah, cuman kalau kita lihat kan dari OPEC Plus itu mereka menolak ya. Jadi harga minyak tuh menurut kita masih ada ruang ya. At least harga masih bakal tinggi. Kalau gas, ini menurut kita masih ada risiko karena pipa yang ke Eropa itu kan sempat bermasalah Pak ya. Pipa yang Nord Stream itu bermasalah.
betul ada sabotage sebetulnya, itu ada sabotage. Nah, jadi resiko harga gas ini masih lumayan tinggi, khususnya Baik. di winter, musim Baik. dingin. Musim dingin itu harga tuh pasti bakal tinggi. Sama batu bara Oke. itu by seasonality, itu tuh sekarang tuh lagi ada permasalahan di Indonesia sama di Baik. Australia. Kita Karena lagi ikuti, banjir, ya. kenapa Pak? Kita nanti akan lihat sama-sama ya Pak Niko. Terima kasih Head of Research Panin Sekuritas sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Niko Lawrence. Terima kasih Pak Leo.